Kompas yang kembali hadir untuk Anda, Saudara. 10 novum atau bukti baru yang diajukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, ditolak jaksa penuntut umum dalam sidang peninjauan kembali Jumat kemarin. Kuasa hukum Saka Tatal pun menyatakan siap menghadirkan sejumlah saksi dan menantang jaksa beradu bukti dalam sidang lanjutan pekan depan. Jaksa penuntut umum menolak 10 bukti baru atau novum yang diajukan Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina yang digelar Jumat kemarin. Salah satu novum yang ditolak adalah foto jenazah korban dan Vina. Menurut jaksa, foto itu adalah foto lama dan sudah pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Foto itu juga dinilai lemah karena tidak disertai hasil visum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Kuasa hukum Saka Tatal menantang jaksa penuntut umum untuk membuktikan kebenaran bukti foto yang diajukan pihaknya. Apakah sudah ada di berkas perkara terpidana kasus Vina? Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memastikan berdasarkan berkas fakta persidangan tahun 2016, tidak ada foto kondisi tubuh Vina di tahun itu yang diajukan jadi bukti baru Saka Tatal. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada gitu. Jadi kalau misalnya jaksa meyakini itu sudah ada di dalam berkas, saya tantangin buka berkasnya. Nggak ada di dalam berkas itu. Jangankan berkas Saka, berkas yang terpidana dewasa aja, yang sekarang terpidana terdakwa dewasa, nggak ada berkas itu. Foto ini memang betul-betul tidak pernah dihadirkan. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diminta untuk hadir dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal. Kuasa hukum Rudiana menegaskan, Rudiana tak akan hadir dalam sidang itu. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan tidak ada novum atau bukti baru dalam sidang PK yang diajukan Saka Tatal, sehingga tak ada kepentingan untuk menghadirkan Rudiana dalam persidangan. Terkecuali novum yang diberikan Saka Tatal sangat kuat sehingga diperlukan kehadiran Rudiana dalam persidangan. Karena kami melihat tidak ada novum di situ, bukan novum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali novum beliau itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita di situ, jadi tidak perlu gitu. Sidang lanjutan PK yang diajukan Saka Tatal akan dilanjutkan Selasa 30 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah menyiapkan 8 saksi untuk dihadirkan dalam sidang itu. Pihaknya meyakini 8 saksi itu akan mampu membuat terang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 lalu. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Perkembangan terkini kasus Vina juga jelang sidang PK Saka Tatal pada Selasa mendatang, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Jadi siapa saja saksi yang akan dihadirkan Saka Tatal pada lanjutan sidang PK Selasa nanti? Iya, baik Okta di studio. Selamat siang saudara. Sidang lanjutan PK Saka Tatal yang akan digelar pada Selasa 30 Juli 2024 adalah sidang lanjutan yang kali ketiga sejak diajukan dan dimulai pada Rabu kemarin. Kemudian ada 8 orang lebih, bahkan Titin menyatakan mungkin bisa dikatakan lebih karena sampai saat ini masih terus dikomunikasikan beberapa saksi tersebut dan hampir sebagian besar menyatakan siap untuk menghadiri sidang PK dengan agenda menghadiri dan mendengarkan saksi yang dibawa oleh pemohon yakni Saka Tatal dan kuasa hukum. 8 orang ini Titin pastikan semuanya berasal dari sipil, artinya
warga biasa yang mengetahui kejadian sebenarnya di tahun 2016 lalu. Saat kami berusaha untuk menanyakan secara detail siapa saja orangnya, namanya, dan lain sebagainya, Titin mengatakan ini masih sangat rahasia dan juga dirahasiakan oleh tim kuasa hukum Sakatatal seluruhnya untuk mengamankan diri dari setiap saksi tersebut. Tidak hanya saksi, tim kuasa hukum Sakatatal juga rencananya akan menghadirkan beberapa ahli dalam sidang PK Sakatatal ini. Namun belum diketahui kapan agenda menghadirkan ahli tersebut, apakah pada hari yang sama atau di hari yang berikutnya. Kami masih menunggu informasi dari tim kuasa hukum Sakatatal, begitupun juga dengan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang menyelenggarakan sidang PK Sakatatal ini. Okta. Ya, Syahri, di sisi lain keluarga Vina masih meyakini anaknya dibunuh, bukan kecelakaan lalu lintas. Lalu upaya apa yang kini dilakukan oleh keluarga Vina? Betul, dari keluarga Vina dan juga tim kuasa hukum keluarga Vina menyatakan bahwa mereka masih berkeyakinan anaknya atau anggota keluarganya Vina itu meninggal karena dibunuh, bukan karena kecelakaan. Pendapat ini itu didasari dari adanya beberapa bukti luka yang terdapat di tubuh Vina, kesaksian orang yang memandikan, dan juga beberapa kendaraan yang digunakan Eki tidak mengalami rusak berat yang mereka anggap tidak mungkin meninggal dunia karena kecelakaan. Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga menyiapkan beberapa langkah apabila hal ini masih terus dibutuhkan, terutama untuk memberikan kesaksian kepada Bareskrim Mabes Polri yang sedang diturunkan oleh Kapolri. Kuasa hukum Vina, Raden Reza Pramadia, mengatakan kepada kami pihaknya menghormati seluruh proses yang sedang berjalan saat ini. Bahkan kemarin kami mendengar pendapat dari Reza yang mengatakan bahwa penolakan novum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam PK kedua, agenda kedua maksud kami, itu adalah hal yang sangat biasa dan hal yang sangat wajar. Hal yang sangat wajar terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Atas dasar itu, Reza terus mengikuti perkembangan penanganan sidang PK Sakatatal dan akan mematuhi apapun yang diputuskan oleh para penegak hukum, baik dari pengadilan yang sedang menjalankan PK sidang Sakatatal ataupun dari Bareskrim Mabes Polri yang sedang melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Vina. Tentu yang diharapkan dari keluarga Vina dan juga tim kuasa hukum Vina adalah terciptanya rasa keadilan bagi Vina sebagai korban, dan juga mereka tidak ingin ada orang-orang yang tidak bersalah dihukum. Kalau memang ada orang bersalah dan segera dihukum dan sepatutnya dihukum. Atas dasar itu, pihak keluarga Vina masih terus meyakini ini adalah pembunuhan dan meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menangani ini secara terang benderang, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Okta. Ya, baik, ada 8 saksi dan juga sejumlah ahli yang disiapkan dalam sidang PK Sakatatal. Tentu kita nantikan seperti apa lanjutannya di hari Selasa nanti untuk menguak seperti apa kelanjutan dari kasus ini, termasuk juga penyebab kematian dari Vina dan Eki. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.